Oh, yang ditembak anak suami. Berapa orang sih? Empat-empatnya. Ini bekas penembakan kedua. Kelihatan nggak, Bang? Atau duluan adek nih? Oh, adek langsung tidak bergerak. Ini lagi. Yang kenalin. Saya ingat betul bagaimana bentuk wajahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian. Nah, Sobat Putri Alfian, kali ini gue masih ada di daerah Jakarta Selatan. Masih kedengeran kan suara keretanya? Sekarang jam 12 malam lewat 13 menit. Nah, gue ada di rumah Terbengkalai daerah Jakarta Selatan yang informasinya adalah rumah ini bekas perampokan, dan perampok itu kayak ngebantai satu keluarganya dengan tembakan gitu. Gue nggak dapet informasinya tembakannya apa, tapi nanti gue kasih tunjuk ke temen-temen bekas tembakan dari peluru penjahat itu. Nah, kayak teman-teman bisa lihat nih di belakang, udah segini parahnya. Nah, informasinya itu rumah ini terbengkalai kurang lebih 6-7 atau 7-8 tahun gitu. Nah, gue mau langsung ajak sahabat Putri Alfian buat explore ke dalam. Tapi sebelum gue masuk ke dalam, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan di sini gue juga nggak bosan-bosan menekankan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa gue Putri Alfian tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini gue Putri Alfian hanya mencoba menguak sebuah sejarah atau sebab dan akibatnya. Kalau gitu, kemon kita let's go. Yuk. Nah, tadi mana? Nih. Jadi gue dikasih tahu sama Pak Satpam. Mana sih tadi? Oh, ini nih, di luar deh, masih di luar ternyata. Tutup. Nah, nih. Tutup. Ini sih, itu adalah bekas salah satu peluru penembakan dari perampok yang tidak bertanggung jawab. Sebelum gue kuak, gue mau ngajak sahabat Putri Alfian buat putar dulu ke dalam. Yuk. Oh iya, katanya yang punya rumah ini itu salah satu orang ternama di Indonesia yang tidak boleh disebutkan namanya. Assalamualaikum. Takut. Wow. Gue sih nggak tahu ya ini kamar utama atau bukan, tapi ini kamar paling depan dari pintu masuk. Assalamualaikum. Oh, ini toiletnya memang banget sih. Sumpah kok muka gue kayak bukan muka gue sih. Sumpah kayak bukan muka gue. Serem. Kok muka sendiri sih? Udah, jangan baca. Takut. Assalamualaikum. Ini sih. Masih lengkap banget cuy propertinya. Ini kamar kedua. Kayak sahabat Putri Alfian bisa lihat, rumahnya gede banget. Masih ada TV-nya. Sebenarnya salah satu kamar yang gue takutin adalah di kiri dan di kanan, tapi kita masuk ke kanan. Ini juga nih. Ini bekas penembakan kedua. Kelihatan nggak, Bang? Gue belum mencoba menguak sih, tapi yang gue lihat ada 4 pokoknya. Ibu, bapak, sama 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gila, masih ada spraynya cuy.
Oh ini kamar utamanya nih, kayak kamar paling gede nih. Yang paling gue takut ini kamar ini. Demi apapun kaget nih. Sama. Mewah banget sih. Kamu macam gitu. Itu bukan rumah gue, gue takut. Yuk. Buat kejelasannya gue kasih stock shootnya aja ntar. Kita. Nih ini tuh berantakan gitu. Spray-spraynya. Nggak tahu ini pas kejadian ya. Jadi kayak gini, maksudnya ditinggal pas kayak gini atau memang udah ada yang pernah masuk tapi jadi kayak diberantakan gini, kita nggak tahu. Ini kalau salah satu kamar yang paling gue takutin sejak masuk tadi buat survei ke dalam. Awas nabrak. Oke, terus kita kesini. Ini tuh nggak bisa dibuka tau. Oh gitu, kaget. Ada 2 kulkas. Nah ini dapur. Ternyata itu bukan kamar, ini dapur. Rumah yang cukup besar tapi nggak tingkat. Nah, gue udah mulai. Sorry ya, gue ada melihat satu bapak-bapak itu pakai jas, tingginya kira-kira segini. Kalau dari perawakan mukanya yang gue lihat agak-agak Chinese. Yuk, jadi sini. Makan tuh, pasti makan kafe pada malam itu. Kita di sini aja kali ya. Yuk. Nah, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti pas sebab ya. Tapi yang gue lihat adalah pemilik dari rumah ini seorang pengusaha besar yang gue juga nggak tahu beliau dengar ketawa nggak? Hah? Beliau itu bisnis atau punya usaha dalam bidang apa, tapi kayaknya cukup besar dan cukup dikenal oleh warga Indonesia pada zaman itu. Nggak tahu ya zaman sekarang, mungkin kalau gue tahu nama brandnya mungkin masih dikenal lah sama kalangan-kalangan kita sampai saat ini. Nah gue ngelihat ada 4, jadi ada suami istrinya juga mukanya yang gue lihat agak Chinese. Nah ada 2 anak, kayaknya 2 anak ini, satu laki-laki sama satu perempuan. Yang besar itu perempuan, yang satu laki-laki. Yang satu laki-laki kejadiannya itu di malam hari, tapi yang gue lihat sempet ada kayak apa ya, pertumpahan darah lah. Caranya merampok itu bener-bener niatnya itu menghabisi si nyawa pemilik rumah itu, baru mereka melangsungkan aksinya. Gue di sini banyak. Oke, makasih Pedi. Duduk aja. Duduk aja. Aduh sayang. Yang dilihat tuh yang kayak tadi, jadi kayak ada dalam satu keluarga itu ada 4, dalam satu keluarga itu ada 4 orang. Jadi ada kepala keluarga, ada ibu, ada ibu dan 2 anak. Uti lihat sih, kalau Uti ngelihat perawakannya adalah Chinese, orang Chinese, dan dirampoknya mungkin sekitar jam 12 atau setengah 1 malam. Nah itu kayak Diberondong dulu ya, diberondong dulu. Itu anaknya diperkirakan usia berapa? Yang pertama sama yang kedua? yang pertama itu kayaknya udah teenagers, mungkin 15-16 tahun. Yang perempuan udah ngerti ya berarti. Iya. Yang cowok itu SD kelas 2-an deh kayaknya. Agak susah untuk ngajak mereka berkomunikasi. Coba ibunya.
Kenapa Bun? Nggak apa-apa sih, pengen maksudnya gini loh, mohon maaf sebelumnya ya kan, Putri sama mamanya dan tim nih hanya pengen menguak aja apa yang Bunda alami, tidak bermaksud yang lain-lain, hanya sekedar itu aja. Mama Putri berharap Bunda gak keberatan untuk bercerita pada malam ini. Maaf ya Bun, namanya siapa Bunda? Kenapa? Oh, tapi Bunda mau cerita kan? Ya, oke. Oh, gimana Bun kronologinya? Pukul 12.15. Oh, 12.15 ini udah menjelang dini hari ya. Itu gimana ceritanya Bun? Kami baru selesai makan. Oh ya Allah. Oh berarti itu benar-benar meja makan itu makan malam terakhir ya? Yang baru saja dijadikan candaan. Oh iya, mohon maaf ya Bun. Di sini nggak bermaksud ngeledek atau gimana, cuman kan memang itu spontan Putri mengatakan karena apa yang dia lihat itu Bun. Mohon maaf ya Bunda. Nah terus gimana Bun? Kepala suami saya dihajar pertama kali. Oh menggunakan apa Bunda? Tembakan. Oh gagang tembakan gitu. Oh ditembak. Oh itu berada di kamar tidur atau di ruangan mana? Di kamar tidur, di kamar utama yang tadi ya Bun ya? Oh yang di sana, kamar utama yang sana tadi. Di dalam kamar mandi. Allah. Oh berarti suami Bunda tuh dibawa ke kamar mandi baru ditembak gitu? Sedang di kamar mandi. Oh sedang di kamar mandi. Ya Allah, nah Bunda sendiri lagi di mana Bun? Di kamar. Oh di kamar, posisi lagi di kamar, maksudnya di tempat tidur kali ya Bunda ya? Oh, setelah suami, anak-anak dulu atau Bunda dulu? Oh Bunda dulu, berarti anak-anak ditembak itu Bunda nggak tahu? Oh gitu. Belum sempat. Oh iya, karena anak-anak kan anteng di kamar kan, pikir karena suasana malam, udah merasa nyaman, udah waktunya istirahat, jadi kan udah, maksudnya udah tenang lah gitu ya Bunda ya. Kalau boleh tahu nih Bunda, mohon maaf lagi ya, itu permasalahan apa sih Bun? Bisnis. Oh bisnis, saingan bisnis atau rekan bisnis? Rekan. Oh rekan, oke. Kenapa Bunda? Oh Bunda ditembak dulu hatinya ya? Enggak, kenapa? Dipukul. Oh dipukul, kalau Bunda nggak ditembak tapi dipukul ya Bun? Kenapa Bun? Anak-anak di mana Bun waktu itu kamarnya? Oh itu kamar anak-anak. Ya Allah, tadi Bunda nggak tahu ya kronologis anak-anak itu diapakan ya gitu ya Bunda ya? Dihabisinya seperti apa gitu ya Bunda ya? Oh. Tembakannya suami. Oh yang ditembak anak suami. Kalau kira-kira kita boleh tahu Bunda, perampoknya itu kira-kira berapa orang yang Bunda? 4 orang. Semua menggunakan senjata api atau hanya satu senjata apinya Bun? Oh 2 senjata apinya. Mohon maaf ya Bun, tapi di antara keempat orang itu ada nggak yang Bunda kenal? Saya Empat-empatnya Bunda kenal? 2. Kenapa Bun? 2. Oh 2-nya yang Bunda kenalin. Saya ingat betul bagaimana bentuk wajahnya. Oh kira-kira Bunda bisa gambarin nggak Bun bentuk mukanya atau postur tubuhnya? Besar tinggi. Oh Berisi. mm-mm. Berkumis. Nah yang 2 yang Bunda kenal ini berarti rekan bisnisnya dong ya? Oh berarti 2 rekan bisnis Bunda ini bawa orang 2 lagi gitu ya Bun untuk menghabisi keluarga ini. Oh gitu ya Bun. Tapi kalau kita boleh tahu Bun bocorannya itu, persoalannya itu apa sih Bun, yang intinya persoalannya? Kenapa Bunda? Persoalan ini ingin menguasai. Oh dia pengen mengambil alih perusahaan Bunda gitu. Perusahaan bersama. Oh perusahaan bersama. Oh berarti yang Bunda kelola ini perusahaan keluarga. Perusahaan bersama rekan-rekan bisnis. Oke. Di antaranya 2 orang tadi ya Bunda ya. Mirip dengan bapak muda. Oh mirip dengan bapaknya Putri waktu muda, tegap gitu, keker ya. Ya maaf ya Bu. Jadi kita mengungkit lukanya Bunda, tapi kita mohon maaf sebelumnya ya Bu. Amin, alhamdulillah, terima kasih.
sih. Mohon maaf ya Bu. Kira-kira Bunda sampai saat ini pernah ketemu nggak sama anak-anak dalam ini? Oh, anak-anak ada? Ya Allah, Bun, mohon maaf, kita boleh nggak Bun bicara sama anak yang pertama? Diperkosa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh nggak Bun kita tanya sama putrinya Bun? Boleh ya Bun? Kalau gitu makasih ya Bun. Halo, selamat malam sayang. Namanya siapa? Namanya, oh gitu. Maaf ya sayang, mamanya Putri pengen kenalan sama Kak Putri ya. Bagaimana ceritanya kamu? Maaf ya. Gimana ceritanya nak? Terus? Oh, pertamanya dipukul dulu kepalanya. Oh iya, pesannya tadi ada. Tadi pertama kita kesini Putri udah cerita ini ada suara pemukulan menggunakan stick golf gitu ya. Mohon maaf ya sayang, mamanya Putri tanya-tanya ya, nggak apa-apa kan? Terus gimana ceritanya lagi nak? Berapa orang sayang? Empat-empatnya? Ya Allah. Tapi kamu waktu, maaf ya nak, waktu diperkosa kamu masih sadar? Tapi udah dipukul saat itu kan? Ya Allah, ya Rabbi. Tapi kamu kenal lah sama orang itu? Hah? Oh, namanya. Itu yang rekan bisnis papa ya? Oh gitu. Tapi itu orang sebenarnya suka kesini nggak nak? Oh suka, kamu sudah kenal dia berarti dong ya. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak permasalahannya juga nak? Oh enggak, itu karena orang tua ya. Adik kamu laki apa perempuan kan? Oh, berarti kamu sudah selesai SMA dong? Oh, mau kuliah, rencananya mau kuliah kemana? Nggak apa-apa sayang ya maaf ya nak. Terus adik kamu saat mereka pukul adik, kamu tahu nggak nak? Kamu lihat juga dipukul dengan cara yang sama, menggunakan stick golf juga. Tapi adik kakinya dipukul juga. Di bagian dengkul. Oh, maksudnya ya tujuannya mungkin biar nggak bisa teriak ya, nggak bisa lari. Tapi saat kejadian kamu sempat berteriak nggak nak? Oh, karena langsung tiba-tiba dihajar gitu ya. Kamu tuh udah tidur atau masih? Oh, udah tidur. Berarti saat mama sama papa makan malam, kamu udah tidur. Berarti yang makan malam mama sama papa aja. Oke. Nah, maaf ya nak, waktu adik dipukul kamu lihat. Tapi maaf ya nak, duluan kamu hilang atau duluan adik? Oh, adik Langsung tidak bergerak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena laki kali ya, jadi langsung dihabisin biar nggak ada reaksi apa-apa gitu ya. Sudah ya. Terima kasih ya sayang, mohon maaf mau Putri ganggu ya nak. Selamat malam cantik. Enak tapi syutingnya tetap. Oke. Jadi pas tadi kita sempat melakukan sebelum syuting kan kita sempat Briefing ngumpul dulu. dulu ya, briefing. Nah, aku memang dari tadi nyari stick golf karena gue pikir yang digunakan adalah stick golf dari yang ada di rumah ini. Dipikir tadi. Ternyata mereka bawa. Ternyata mereka bawa stick golf karena tadi selama kita muter kita nggak nemuin tempat stick golf kan. Nah, mungkin nanti pas ada beberapa bagian yang mungkin kita sensor ya dari tim karena kita pertama kita tidak mempunyai bukti apapun ya tentang perkara rumah ini gitu, cuma sesuai dengan yang tadi Cerita. si ibu itu bilang dan gimana mah si anaknya Anaknya juga bilang kalau itu sebenarnya dia kenal
sama 2 orang itu rekan bisnis papahnya. Terus Tapi yang 2-nya dia nggak kenal. Dan tadi si bundanya juga bilang dia kenal sama yang 2. Itu karena 2 itu rekan bisnis mereka. Nah rupanya dia bawa orang 2 lagi, jadi mereka berempat. ya, sebelumnya gue juga tadi ada mohon maaf banget buat kata-kata gue yang niat gue adalah bercanda, tapi mungkin jadi mengingat mereka akan luka itu ya pas soal meja makan gitu, kayak ya gue keceplos aja gitu kalau ini makan terakhir gitu. Nah itu gue bener-bener jujur gue minta maaf banget, jangan dicontoh buat sahabat Putri Alfian yang di rumah, karena gue bener-bener kayak asal nyeplos aja gitu buat nyairin suasana. Tanpa sadar. Iya, buat nyairin suasana. Emang dari tadi tuh kita tegang-tegang banget ya dari awal masuk rumah ini, dengan proses yang sulit banget buat masuk ke sini karena bener-bener udah ditutupin sama pohon-pohon kayak udah hutan gitu kan. Nah sesuai tadi yang diceritakan, kalau gue dari awal memang ngelihatnya bapak dari pemilik rumah ini adalah orang yang bisnisnya dikenal, yang tadi gue sampein Cukup terkenal, cukup di dikenal di Indonesia dan pada masa itu. Dan pada saat itu mungkin persaingan mungkin ada persaingan yang tidak sehat ya, sehingga salah satu pihak ingin memiliki seutuhnya dari bisnis ini karena mereka ini perusahaan bersama rekannya itu tadi. Nah yang gue sesalin adalah kalau mau menghabisi mungkin bisa menghabisi satu orang ya. Tapi kan kalau dia menghabiskan satu orang, yang lain bisa buka suara. Iya juga sih, gue udah bingung gue mau ngomong apa tentang kejadian yang ada di rumah ini, karena ternyata bener kata orang-orang bahwa duit itu bisa mengalahkan segalanya gitu. Karena duit, setan bisa masuk ke manusia untuk menghabiskan nyawa, merusak berpikir yang sehat, yang waras itu udah hilang. Iya, di sini gue sering kali bilang sama sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa tidak ada satupun manusia yang berhak merenggut nyawa manusia lain. Karena nyawa manusia betul-betul mutlak di tangan Tuhan. Gitu aja. Terus maksudnya toh dengan cara membunuh itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Karena yang gue tahu adalah ketika kita menghabisi nyawa seseorang, ya itu akan menjadi terutang nyawa pertama, kedua rasa bersalah yang terus menghantui seumur hidup. Betul. Dan lagi sebenarnya ya, kalau kita mau sadari, kita hidup itu memang perlu uang, karena uang itu buat alat tukar kita, biaya kehidupan kita. Tapi jangan mengatasnamakan uang itu segala-galanya, karena inilah contoh kalau orang yang mengatasnamakan uang itu segala-galanya, akibatnya fatal. Gue cukup salut dengan si ibu yang begitu tabah, sabar banget orangnya, yang begitu menerima kejadian, karena dia lihat persis waktu kepala suaminya itu muncrat. Dia ngeliat persis hal itu dan dia masih tanpa punya daya dan upaya, pasrah. Dia bawa tahu akan berakhir juga hidupnya pada saat malam itu, dan bersamaan dengan anak-anak kayak gitu. Gue berharap semoga gue, keluarga gue, tim Putri Alfian dan teman-teman Putri Alfian yang di rumah selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita sekeluarga bisa pergi, bisa pulang dengan cara yang paling baik ya. Dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling wajar, tanpa direnggut nyawa kita di tangan manusia lain. Dan biadabnya lagi, itu keempat orang itu, mohon maaf ya, memperkosa anaknya yang pertama, yang anak itu baru selesai SMA dan bertujuan ingin kuliah ke luar negeri. Nah adiknya yang laki itu pertama kali yang dipukul dengkulnya, jadi dia udah nggak bisa bergerak, karena mereka mereka berpikir kan kalau si laki ini kan masih bisa lari ya kan, masih bisa berteriak, makanya anaknya yang laki itu benar-benar sekali jadi istilahnya, langsung udah. Semoga bapak sama ibu dan anak-anaknya yang nggak mau disebutin namanya di video kita kali ini, semoga bisa pulang dengan tenang dan dengan ikhlas menerima apa yang sudah menjadi takdir mereka di dunia ini. Karena yang kita tahu bahwa dunia memang tempat singgah, adanya meninggalkan, suatu saat nanti kita semua akan meninggalkan dunia dengan caranya masing-masing. Gue udah nggak tahu mau ngomong apa. Yang jelas semua perjalanan explore video Putri Alfian menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa nggak ada yang lebih baik daripada keluarga saudara sekandung. Ya sebaik apapun rekan bisnis, sebaik apapun yang katanya sahabat, mungkin ada maksud-maksud dan niat-niat lain ketika setan datang menghampiri gitu.
mungkin awalnya niatnya baik, tapi ketika ada setan yang menghampiri semua bisa berubah 180 derajat. Kalau gitu semoga keempat anggota keluarga ini bisa dengan tenang, bisa dengan damai berpulang ke sana. Semoga kenang-kenangan yang menyakitkan ini bisa dilupain, walaupun yang kayaknya nggak mungkin bisa dilupain, tapi paling nggak alhamdulillah si ibu menerima dengan ikhlas. Kalau gitu kita pamit kali ya. Kalau gitu gue Putri Alfian, gue mau pamit, tapi sebelum gue pamit sama gue Edi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Di sini gue juga nggak bosan-bosan menekankan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa apapun yang terjadi pada saat proses syuting berlangsung itu betul-betul di luar alam sadar gue atau di luar kendali gue. Kalau gitu gue Putri Alfian, gue Bedi. kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.